Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi alla yarjuwa illa minallahi ta'ala wa la yakhafa illa minhu wa yadharu dhalika bimujawazati haddis syar'i wa adamiha faman asallaha ta'ala khaufan minal makhluq faqad khafa ghairallah fa idza lam ya'sillaha li khaufil makhluq wa raqaba hududash syar'i falam yakhaf ghairallah bal khafa Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi lan sayukjo alla yarjua apa yen to ora ngarep-ngarep sapa talibul ilmi alla yarjua apa yen to ora ngarep-ngarep sapa talibul ilmi illa minallahi ta'ala angin saking Allah ta'ala wala yakhafa lan yen to ora wedi sapa talibul ilmi wala yakhafa lan yen to ora wedi sapa talibul ilmi illa minhu saking Allah ta'ala wa yadharu lan pertelo dzalika apa mengkono raja wal khauf wa yadharu lan pertelo dzalika apa mengkono raja wal khauf bimujawazati haddis syar'i kelawan ngliwati batas syarak bimujawazati haddis syar'i kelawan ngliwati batas syarak wa adamiha lan ora anani mujawazah wa adamiha lan ora anani mujawazah faman mongko utawi sapane wong aso iku lamun maksiat sapa man Allah ing Allah ta'ala khaufan karana wedi minal makhluki sangking makhluk faqad khafa mongko teman-teman wedi sapa wong
faqad khafa mongko teman-teman wedi sapa wong ghairallahi ta'ala ing sakliyane Allah ta'ala ghairallahi ta'ala ing sakliyane Allah ta'ala fa idza lam ya'si mongko ing dalem nalikane ora maksiat sapa man fa idza lam ya'si mongko ing dalem nalikane ora maksiat utawa durhaka sapa man Allah ing Allah li khaufil makhluk krana wedi maring makhluk li khaufil makhluk krana wedi maring makhluk waraqaba lan nginjen-nginjen sapa wong waraqaba lan nginjen-nginjen sapa wong hududasy syar'i ing pira-pira batese syarak hududasy syar'i ing pira-pira batese syarak falam yakhuf mongko ora wedi sapa wong falam yakhuf mongko ora wedi sapa wong ghairallahi ta'ala ing sakliyane Allah ta'ala bal khafa balik wedi sapa wong bal khafa balik wedi sapa wong Allah ing Allah ta'ala wa kada lan kaya mengkono khauf fi janibir raja'i ing dalem arahe ngarep-ngarep ing rahmati Allah fi janibir raja'i ing dalem ngarep-ngarep rahmati Allah wa yanbaghi alla yarjua illa minallahi ta'ala wa la yakhafa illa minhu ta'ala wa yadharu dhalika min mujawazati haddis syar'i wa adamiha. Ini menjelaskan, melanjutkan tentang bahayanya tamak, bahwa cinta kepada sesuatu yang terlalu berlebih-lebihan dan di situ tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan dosa besar itu adalah tamak. Ingin terhadap sesuatu tanpa memikirkan hukum-hukumnya, itu adalah tamak, rakus. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa. Apa doa Rasulullah? A'udzu billahi min tama'in yudni ila toba. Ini dauhnya Rasulullah berdoa agar kita itu terhindar dari penyakit yang namanya tamak. A'udzu billahi min tama'in yudni ila toba. Itu adalah doanya Rasulullah agar dijauhkan dari penyakit yang namanya tamak, rakus, senang kepada sesuatu, cinta pada sesuatu yang berlebih-lebihan, ya. Terlalu, itu namanya tamak. Sehingga di situ yang penting dihasilkan, tidak memikirkan akibatnya dan juga tidak memikirkan haramnya. Sehingga di situ akan timbul nanti rasa hasud, ya, rasa dengki, iri kepada orang lain. Itu adalah timbul dari penyakit yang namanya tamak. Kemudian wa yambagi alla yarjua illallah.
seharusnya bagi seorang yang mencari ilmu itu tidak mengharap kecuali mengharap dari pemberian Allah. Jadi kita sebagai thalibul ilmi mengharapnya bukan kepada selain Allah, tapi mengharaplah sesuatu itu dari Allah. Mengharap, kita ada harapan. Jangan mengharap terhadap orang lain. Jangan mengharap dihormati orang lain. Jangan mengharap pemberian orang lain. Tapi mengharaplah rahmatnya dari Allah. Wala yakhafa illa minhu, juga bagi orang yang mencari ilmu tidak boleh dirinya dihantui rasa takut kecuali memang takut kepada Allah. Kita tidak boleh takut kepada makhluk. Takutlah kepada Sang Khalik, takutlah kepada Allah. Kita tidak boleh takut kepada makhluk siapapun itu. Yang penting ketika kita benar, apa yang kita lakukan benar ya kita lakukan. Selagi perbuatan itu yang kita lakukan tidak menyalahi terhadap syariat. Jadi seharusnya bagi orang yang mencari ilmu itu banyaklah pengharap, banyaklah harapan, memperbanyak harapan dari Allah. Bukan malah mengharap dari orang lain, tapi mengharaplah kepada Allah dan tidak dihantui rasa takut yang berlebih-lebihan selain Allah. Kemudian cara menampakkan kita untuk hal yang seperti itu seperti apa? Yaitu dengan cara kita tidak melakukan larangan-larangan syariat, tidak melanggar aturan-aturan syariat. Jadi orang yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah digarisi oleh syariat, berarti orang itu sudah menampakkan dirinya mengharap kepada Allah dan juga menampakkan dirinya tidak takut kecuali Allah. Kemudian faman asallaha ta'ala, orang yang bermaksiat, orang yang durhaka kepada Allah, khaufan li makhluk, karena takut kepada makhluk. Jadi orang yang maksiat sebab dirinya takut kepada Allah, diancam misalnya. Kita diancam untuk melaksanakan maksiat, kita diancam untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat, maka faqad khafa ghairallah, maka orang itu dikatakan orang yang takut kepada selain Allah. Mereka bukan takut kepada Allah, tapi takut selain Allah. Ketika kita diancam oleh orang lain untuk melaksanakan perbuatan maksiat, kemudian kita menuruti, itu berarti kita tidak takut kepada Allah, takutnya kepada makhluk. Dan orang yang bermaksiat kepada Allah sebab dirinya sudah khawatir, takut dari gertakan makhluk, faqad khafa ghairullah, maka orang itu dikatakan takut bukan kepada Allah. Tapi ketika orang itu sudah tidak melaksanakan maksiat, fa idza lam yasillaha ta'ala li khaufil makhluk, ketika orang itu tidak melaksanakan maksiat, tidak maksiat misalnya, tapi tidak maksiatnya sebab takut kepada makhluk. Tidak melaksanakan maksiat tapi gara-gara takut kepada makhluk. Kemudian waraqabah hudud syar'i, kemudian orang itu memang betul-betul menjaga terhadap aturan-aturan syariat. Falam yakhaf ghairallahi ta'ala, maka orang tersebut tidak takut kepada selain Allah. Bahkan bal khafallaha ta'ala, orang yang seperti itu dikatakan orang-orang yang betul takut kepada Allah. Orang yang tidak melaksanakan maksiat sebab dirinya khawatir kepada makhluk dan dirinya menjaga terhadap aturan-aturan syariat, tidak mencuri, tidak minum minuman yang dilarang,
dan juga tidak wasab, falam yakhaf ghairullah, dan dia tidak takut kepada selain Allah, bal khafallah ta'ala, bahkan dia itu sangat takut kepada Allah. Jadi kita dianjurkan untuk selalu patuh kepada Allah dimanapun kita berada. Taqullah haitsuma kuntah, takutlah kepada Allah dimanapun kita berada. Sehingga orang yang memang betul-betul takut kepada Allah itu akan mendapatkan pahala dan kedudukan yang sangat besar di sisi Allah. Terkadang kita itu melaksanakan perbuatan, meninggalkan perbuatan, melakukan dosa itu semata-mata terkadang kita takut kepada makhluk. Takut diancam, takut melakukan seperti ini. Maka sehingga kita ketika melaksanakan perbuatan yang itu melanggar aturan syariat karena dia khawatir kepada makhluk, dia sudah dikatakan orang yang takut kepada selain Allah. Wa yanbaghi li talibil ilmi wa yanbaghi lan sayukjo. Wa yanbaghi lan sayukjo li talibil ilmi kedue wong kang golek ilmu, ay ya'udda apa yen to ngitung sapa talibul ilmi, ay ya'udda apa yen to ngitung sapa talibul ilmi, wa yuqaddira lan yen to ngira-ngiraaken sapa talibul ilmi, wa yuqaddira lan yen to ngira-ngiraaken sapa talibul ilmi li nafsihi maring awak dhewe ne talibul ilmi, takdiron kelawan ngira-ngiraaken, takdiron kelawan ngira-ngiraaken, fit takrori ing dalam bolan baleni, fit takrori ing dalam bolan baleni, fa innahu mengko sa'atuhune kelakuan, la yastakirru iku ora tetep, la yastakirru iku ora tetep, qalbuhu apa atini talibul ilmi, qalbuhu apa atini talibul ilmi, hatta yablugha hingga tumeka sapa talibul ilmi, hatta yablugha hingga tumeka sapa talibul ilmi, dalikal maghlaq ing mengkono-mengkono panggonan tumeka, dalikal mablagha ing mengkono-mengkono panggonan tumeka, wayam bagilan sayukjo li talibil ilmi kedue wong kang golek ilmu, ayyukarriro apa yen tombolan baleni sapa talibul ilmi, ayyukarriro apa yen tombolan baleni sapa talibul ilmi, sabqal amsi ing pengajian kang wingi atau ing pelajaran kang wingi, khamsa marratin ing 5 pira-pira ambalan,
Khamsa marratin ing 5 pira-pira ambalan. Wa sabqal yaumi lan pelajaran ing dalem dina iki. Alladzi qoblal amsi kang sadurunge wingi. Alladzi qoblal amsi kang sadurunge wingi. Arba'a marratin kelawan papat pira-pira ambalan. Wasabqa lan pelajaran. Alladzi qablahu kang sadurunge qoblal amsi salasan kelawan telu ambalan. Salasan kelawan telu ambalan. Walladzi qablahu walladzi lan pelajaran qablahu kang tetep ing dalem sadurunge alladzi qablahu kang tetep ing dalem sadurunge alladzi isnaini kelawan kaping pindho. Walladzi lan pelajaran qablahu kang tetep ing dalem sadurunge alladzi wahidan kelawan kaping sepisan. Fahada mongko utawi iki takror. Fahada mongko utawi iki takror. Ad'a iku luweh narik. Apa hada ilal hifdzi maring hafal. Ad'a iku luweh narik apa hada ilal hifdzi maring hafal. Juga dianjurkan bagi seorang yang mencari ilmu untuk selalu menjaga dan menekuni pelajarannya, mengulang-ulangi pelajaran yang sudah dia pelajari, sebab sesuatu yang tidak akan sampai kepada hatinya maka itu percuma. Sesuatu yang tidak akan sampai kepada tempatnya maka itu akan percuma. Jadi setiap kita sudah mempelajari pelajaran, kita sudah menghafal, maka kita dianjurkan untuk menjaga hafalan itu dan menjaga pelajaran itu dengan baik. Usahakan kita harus menjaganya, dipelajari, dihafalkan, diulangi. Nah itu kewajiban bagi seorang yang mencari ilmu. Bukan sekedar masuk kemudian kitabnya diletakkan, kemudian tunggu besok. Tidak, tapi seorang yang mencari ilmu itu harus menjaga pelajarannya, menjaga yang sudah dia pelajari jangan sampai hilang. Yang sudah dihafal ya tetap dijaga. Muhafadzahnya yang sudah beberapa bait itu dihafalkan ya tetap kita jaga. Bahkan kita diberi cara yang efektif untuk menjaga hafalan kita. Yang bagi li talibil ilmi ayyukarriru sabqal amsi khamsa marrat. Hendaklah bagi orang yang mencari ilmu ketika kita sudah punya hafalan atau kita sudah mempelajari suatu pelajaran untuk mengulang-ulangi yang kemarin 5 kali. Untuk mengulang-ulangi yang kemarin itu sebanyak 5 kali. Misalnya seperti ini. Sekarang hari Jumat, kemarin hari Kamis. Maka pelajaran yang kemarin itu kita ulangi sebanyak 5 kali. Yang hari Rabu itu diulangi sebanyak 4 kali. Hari Selasa kita ulangi pelajaran itu sebanyak 3 kali. Terus seperti itu.
Hari Ahadnya kita ulangi pelajaran itu 2 kali. Ya. Hari Sabtunya, hari Seninnya kita ulangi pelajaran itu satu kali. Ya. Jadi ke belakang itu lebih kecil. Ya. Kamis 5 kali, Rabu itu sebanyak 4 kali. Selasa itu berarti 3 kali. Senin itu berarti berapa? 2 kali. Ya. Sebelum Senin hari apa? Hari Ahad. Ahadnya kita ulangi satu kali. Ya, jadi pelajaran yang kemarin yang hari Ahad ya diulangi satu kali. Pelajaran yang hari Seninnya itu diulangi dua kali. Yang hari Selasa itu diulangi 3 kali. Hari Rabunya kita ulangi pelajaran itu 4 kali. Yang kemarin Kamis kita ulangi sebanyak 5 kali. Ya. Kalau istiqomah yang seperti itu kata beliau fahada adda ilal hifdi. Dengan metode menghafal yang seperti ini, penjagaan yang seperti ini, maka itu lebih mendekatkan kita itu lebih hafal yang luar biasa. Jadi kalau masih belum hafalan, ya, menghafal ini cepat hilang, coba pakai metode yang ini. Ya. Mengulanginya lebih banyak, mentakrornya lebih banyak. Nah, itu ketika hafalan itu sudah dijaga, maka insya Allah hafalan yang kita jaga itu tidak akan cepat hilang. Kalau cuma kita sekedar hafal, keluar dari kelas kita buang, ya, tidak pernah dibaca, ya. Ini akan timbul penyesalan nanti ketika di akhir. Ya. Maka beliau itu memberikan kiat-kiat tata cara agar kita mudah untuk menghafal. Jadi pelajaran yang hari Senin kemarin, hari Ahad kemarin, kita ulangi lagi 1 kali, ya, dibaca, dihafalkan. Pelajaran yang hari Seninnya kita ulangi 2 kali. Hari Selasanya kita ulangi 3 kali. Hari Rabunya kita ulangi 4 kali. Baru hari Kamisnya kita ulangi 5 kali. Seperti itu istiqomah. Ya. Jadi yang kemarin itu lebih banyak. Ya. Jadi yang hari kemarinnya itu lebih banyak kita ulangi daripada sebelum-sebelumnya. Dengan seperti itu, kata beliau, ad'a ilal hifdi. Lebih cepat untuk menghafal. Jadi hafalan kita itu lebih terjaga. Kalau pakai metode yang seperti ini. Ini metodenya ulama-ulama dulu ketika belajar satu pelajaran. Menghafal satu pelajaran, metodenya seperti ini. Yang kemarin diulangi 5, sebelumnya 4, sebelumnya lagi 3, sebelumnya lagi 2, sebelumnya lagi 1 kali. Lah itu. Istiqomah terus. Ya 5, besok nanti 2, 3, seperti itu. Ini akan lebih cepat kita menghafal. Ya. Kalau cuma kita menjaganya lebih sedikit, ya hafalan kita akan mudah. Ya. Hafalan itu cepat hilang. Ya. Kalau tidak dijaga, maka hafalan yang kita hafal itu cepat hilang. Ya. Percuma menghafalkan Alfiyah 1000, ya. Menghafalkan semua kitab-kitab tapi tidak dijaga. Ya. Makanya ada bahasa menghafal itu sebenarnya lebih mudah daripada menjaga. Jadi yang lebih sulit itu menjaga daripada menghafal. Menghafal itu 5 menit misalnya bisa. Satu bait itu 3 menit bisa. Satu bait itu 1 menit tidak bisa. Kurang. Jadi 5 menit paling tidak 1 bait. Itu mudah. Cuma untuk menjaga yang sudah kita hafal itu kesulitan. Kita ingin menghafal Al-Quran itu mudah. Yang sulit itu adalah menjaga. Banyak metode-metode yang seperti itu. Hafal sekian, hafal 30 juz 1 bulan. Itu cuma sekedar hafal. Tapi untuk menjaga itu sangat berat.
Jadi memang menghafal itu lebih mudah daripada menjaga. Menjaga itu yang sulit. Butuh apa? Kesabaran, istiqomah. Ya. Sebab manusia itu biasanya wataknya yang senang yang baru-baru, ya kan? Ya, daripada yang lama. Ya. Itu sifat manusia. Senang yang baru-baru. Ada produk HP baru ingin beli yang baru. Ya. Sepeda baru ingin beli yang baru. Ya. Sama, menghafal itu juga seperti itu. Ketika boleh memilih hafalan yang baru dan yang lama, ini lebih tertarik yang baru. Lebih tertarik kepada hal-hal yang baru daripada hafalan yang sudah lama. Sehingga yang hafalan yang sudah lama ini ya terkikis sedikit demi sedikit akhirnya hilang. Sehingga beliau itu menyarankan kepada kita, coba metode yang seperti ini kita lakukan. Jadi pelajaran yang Kamis kemarin kita ulangi sebanyak 5 kali. Sebelum Kamis, hari Rabu kita ulangi sebanyak 4 kali. Ya. Hari Selasa kita ulangi 3 kali. Ya. Sebelum hari Selasa, hari apa? Hari Seninnya kita ulangi 2 kali. Ahadnya kita ulangi 1 kali. Ya ini kata beliau fahada ad'a ilal hifdi. Metode yang seperti ini lebih cepat kita menghafal ya. Dan hafalan kita terjaga ya. Jadi maksud wasabqul yaum alladhi qabla al-amsi arba'a marrat wasabqul ladzi qablahu, kemarinnya diulangi 4 kali, kemarinnya lagi diulangi 3 kali, kemarinnya lagi diulangi 3 kali. Nah, ini lebih kuat hafalan kita kalau kita jaga, kita amalkan yang seperti ini. Agar kita tidak mudah lupa. Ya. Ya. Karena hafalan itu kalau tidak kita jaga, maka hafalan itu cepat lupa. Nah, itu. Bahkan ada amalan yang bisa menguatkan hafalan. Ya. Tapi sekalipun menguatkan hafalan, kalau tidak dijaga ya akan hilang, hafalannya akan terkikis. Jadi ada amalan sebelum kita tidur, ya, itu kita baca inna fi ikhtilafil laili wan nahar, itu dibaca sebelum tidur. Ya. Itu juga diantara menguatkan terhadap hafalan. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahr bima yanfa'un nas. Itu satu ayat itu dihafalkan atau enggak usah dihafalkan, dibaca sebelum tidur. Itu juga kiat kita menjaga hafalan. Ya. Kalau kita tidak ada yang mau dihafal, tidak ada yang dihafalkan, jangan baca inna fi ikhtilafil laili itu. Apa yang mau dijaga? Ya. Jadi inna fi ikhtilafil itu diantara ayat yang di situ wiritan yang bisa menguatkan kepada hafalan kita. Ya. Bacanya sebelum tidur. Jadi dengan istiqomah baca seperti itu, insya Allah hafalan kita dijaga. Ya. Sebab hafalan itu kalau tidak dijaga maka akan terkikis sedikit demi sedikit. Tinggal penyesalan. Padahal yang mencari hafalan itu kita sampai tidur, terlelap. Ya. Capek ketika kita sudah dapat, kemudian hafalannya dibuang. Eman. Ya. Kiatnya seperti apa? Metodenya ya seperti ini, ikuti aturan yang seperti ini. Yang kemarin diulangi 5 kali. Ya. Setelah kita hafalkan berdoa, ada ikhtiar, ya. Dan doa itu. Ya. Dengan seperti itu, mungkin hafalan yang kita hafal itu, ketika kita butuh, maka akan dikembalikan oleh Allah. Ya. Gitu. Makanya ada doa setelah kita belajar itu, maka kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni qad istauda'tuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati. Ya Allah, kembalikan yang sudah saya hafal tadi itu ketika saya butuh. Terkadang hafal, kemudian ketika kita ditanya oleh seseorang kita lupa. Ya kan? Hafal, ya, memang sudah hafal. Kemudian ketika kita ditanya oleh seseorang atau kita dibutuhkan dengan hafalan itu, kemudian hafal itu tidak keluar, lupa. Ya. Ya. Jadi ketika kita sudah belajar, ya, kita titipkan
yang sudah kita hafal itu kepada Allah, dan kita berdoa fardudhu ilayya inda hajati wala tunsinihi ya rabbal alamin. Ya Allah, saya titipkan yang sudah saya hafalkan, saya titipkan pelajaran yang sudah saya pelajari barusan. Ya, itu berdoa. Ya. Dan ketika saya butuh, ya Allah, fardudhu, kembalikan kepada saya. Ketika saya butuh. Wala tunsini, dan jangan kau lupakan saya dengan pelajaran yang sudah saya hafalkan tadi. Dengan doa seperti itu, mungkin insya Allah apa yang kita hafalkan, apa yang kita pelajari itu akan melekat. Itu adalah metode sehingga kita itu lebih mudah untuk menghafal. Itu. Karena metode yang seperti ini itu lebih cepat untuk menjaga hafalan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina rabbana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Al-Fatihah.